Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi bab ketiga, ya, yaitu adalah permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Jadi di dalam materi ini kita lebih fokus ke apa sih itu tenaga kerja, ya. Kemudian pengertiannya apa, kemudian juga pembagiannya ketenaga kerjaan itu seperti apa, permasalahan yang terjadi dalam hal ketenaga kerjaan di Indonesia seperti apa. Nah, itu nanti kita akan pelajari di bab ketiga ini. Ya, seperti itu. Apa sih ada yang jadi problemnya? Ya, oke. Kemudian, nah, ini kita akan mempelajari 4 ya. Yang pertama adalah konsep ketenaga kerjaan, terus kemudian tenaga kerja, angkatan kerja, dan terakhir adalah kesempatan kerja. Ya, kita akan pelajari keempat poin ini. Ya. Oke. Yang pertama kita mempelajari tentang konsep ketenaga kerjaan. Nah, kita lihat ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ya, itu adalah konsep dari ketenaga kerjaan. Nah, kemudian kita lihat pengertian dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bab 1 pasal 1 ayat 2. Ya, jadi segala macam orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, ya, baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat, disebut dengan tenaga kerja. Ya, misalnya kalau kalian lihat stand kayak di Gojek segala macam, atau stand-stand makanan di mall, nah, ada orangnya kan, orang itu disebut adalah tenaga kerja, seperti itu. Nah, kemudian, kita akan mempelajari rumusnya, cara menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi TPAK ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, yang dimana rumusnya itu angkatan kerja dibagi jumlah penduduk, ya, atau dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia di atas 15 tahun dikalikan dengan 100%. Ya, itu seperti itu. Cuman ini kita tidak terlalu fokus ke TPAK, ya. Kita fokus ke materi yang lain aja dulu, karena memang kalau untuk di soal pun juga kayaknya jarang sekali TPAK ini keluar, ya, seperti itu. Nah, kemudian menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, ya, maaf, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tenaga kerja adalah semua penduduk yang berada dalam usia kerja berumur 15 sampai 64 tahun. Jadi kalau misalnya ada yang udah berusia 15 tahun, itu sudah bisa disebut dengan tenaga kerja apabila dia melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, ya, seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Tenaga kerja terbagi menjadi 2, ya. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya. Nah, angkatan kerja sendiri ini terbagi menjadi 2. Ada pekerja, ada pengangguran. Nah, bukan angkatan kerja itu adalah seseorang atau orang yang tidak sedang bekerja, ya, atau ada tercipta lapangan pekerjaan namun dia tidak namun mereka tuh memilih untuk tidak bekerja, ya, karena suatu hal dan lain. Contohnya pelajar, ya, walaupun ada yang pelajar usianya 17-18 tahun, namun kalau dia masih kuliah dan dia tidak berkeinginan untuk bekerja, maka dia bukan angkatan kerja, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya pelajar, mahasiswa, ya, itu masih disebut bukan angkatan kerja. Seperti itu. Ibu rumah tangga juga sama, itu bukan angkatan kerja. Karena dia fokus hanya untuk mengurus rumah tangga. Kecuali ibu rumah tangga ini juga memiliki bisnis sampingan. Ya, contohnya
kayak misal jualan online atau memiliki toko. Nah, itu berarti bisa disebut angkatan kerja. Namun kalau ibu rumah tangga ini seharian hanya di rumah saja, tidak melakukan aktivitas menghasilkan barang atau jasa, itu bukan angkatan kerja. Ya, nah kemudian pensiunan juga sama, ya disebut bukan angkatan kerja karena memang kita lihat sendiri kan di sini pengertiannya, kita lihat sendiri ya, batas usia itu sudah 64 tahun. Kalau pensiunan berarti ini sudah di atas 64 tahun atau bisa 65 tahun ke atas, itu bisa disebut pensiunan. Ya, itu bukan angkatan kerja. Karena apa? Karena udah usia 65 tahun pasti daya geraknya juga sudah mulai berkurang, pendengarannya, penciumannya, sensornya juga sudah mulai berkurang. Jadi memang sudah waktunya memasuki masa pensiun. Nah, kemudian ada penerimaan pendapatan lain. Nah, ini biasanya seseorang yang memilih untuk tidak bekerja, namun dia memiliki usaha. Contohnya misalnya si A, dia berusia 40 tahun. Nah, kalau 40 tahun kan masih usia tenaga kerja. Tapi karena dia memiliki kontrakan 20 pintu, 30 pintu, akhirnya dia lebih memilih untuk fokus ke kontrakannya, mengurus kontrakannya. Maka otomatis si A ini bisa dibilang bukan angkatan kerja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini pengertiannya angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu dan berkeinginan atau bersedia bekerja jika ada terdapat kesempatan kerja. Nah, kalau bukan angkatan kerja berarti ya berarti mereka ketika ditawarkan atau ketika ada kesempatan bekerja ya mereka memilih untuk tidak melakukan pekerjaan. Itu bukan angkatan kerja. Ya, seperti itu kayak pelajar, tadi kan ibu rumah tangga, pensiunan, penerima pendapatan lain seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti lulus SMA atau lulus S1, kuliah, ya, bisa bekerja 20 tahun, sebenarnya kalian hanya bikin usaha, ya, modal, ya, dagang, segala macam, itu bukan disebut tenaga kerja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat, angkatan kerja kebagi menjadi dua. Ada pekerja, ada pengangguran. Kalau pekerja adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang bekerja. Seperti saya menjadi seorang guru, berarti saya adalah seorang pekerja. Ya, seperti itu. Kemudian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Ya, berarti dia karena dia tidak memiliki pekerjaan, berarti otomatis dia tidak melakukan apa-apa aktivitas. Jadi akhirnya dia nganggur. Atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini misal kalian habis lulus SMA, kemudian kalian melamar pekerjaan sana sini, namun belum ada yang diterima atau misalnya belum dapat panggilan interview. Nah, berarti kalian disebutnya adalah pengangguran. Bukannya tidak mempunyai pekerjaan, tapi kalian sedang mencari pekerjaan, itu pengangguran. Ya, jadi pengangguran itu bagi dua. Ada orang yang memang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua adalah orang yang sedang mencari pekerjaan. Ya, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, kesempatan kerja adalah suatu keadaan tersedianya lapangan kerja bagi para pencari kerja. Ya, jadi bisa dibilang kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Itu adalah kesempatan kerja. Nah, ini yang memang masih menjadi kendala di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia jumlah penduduknya banyak, lulusan S1 SMA-nya banyak, namun tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang nganggur ini. Jadi makanya bersyukur banget, alhamdulillah saya masih bisa bekerja, teman-teman yang juga masih bisa bekerja, orang tua kalian juga ya, kalau ada yang bekerja ya berarti bersyukur ya, karena apalagi zaman pandemi seperti ini memang kondisi untuk lapangan pekerjaan memang agak sedikit susah dibandingkan yang waktu normal ya. Mudah-mudahan semua kembali normal seperti itu. Nah, kesempatan kerja ini ada dua. Ada dari segi penawaran tenaga kerja, yaitu dari segi para pencari kerja, sementara dari segi permintaan tenaga kerja itu adalah dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi misalnya gimana? Misalnya si A, ya, dia sedang mencari pekerjaan. Nah, si A ini bisa disebut sebagai penawaran tenaga kerja karena dia menawarkan
tenaga dia untuk bisa bekerja. Nah, sementara kalau permintaan tenaga kerja itu berarti dari si pihak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Namanya juga permintaan. Jadi si perusahaan ini butuh orang-orang yang mampu atau bisa bekerja di perusahaan dia. Nah, perusahaan ini bisa swasta, biasa perusahaan negeri, ya seperti itu. Jadi kalau penawaran lebih segi ke para pencari tenaga kerja atau para pencari pekerjaan, entah kalau permintaan adalah dari permintaan tenaga kerja itu dari segi pihak perusahaan yang mencari tenaga kerja, ya seperti itu. Oke, sekian materi bab ketiga tentang ketenaga kerjaan. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik dari kata, kalimat, ya atau ucapan. Jika ada yang memang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, tetap jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker ketika keluar rumah, gunakan hand sanitizer, selalu melakukan cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan minum multivitamin. Serta olahraga biar daya tahan tubuh kalian kuat ya. Sekian dari saya, sampai ketemu. Dah.